Perkenalkan, nama saya Febian Haranti. Saya dari Bimbingan Penyuluhan Islam dengan NIM 240101634. Saya membuat video ini untuk tugas psikologi dakwah. Saya dari kelas BPI 2B. Hai, kalian pernah lihat dakwah lewat Instagram, TikTok, atau YouTube? Pernah tersentuh dari video pendek yang isinya cuma 1 menit tapi bikin kamu mikir soal hidup dan keimanan? Nah, ini bukti kalau dakwah bisa banget relevan di era digital, terutama buat para Gen Z. Yuk kita bahas gimana dakwah bisa efektif lewat media sosial. Gen Z adalah generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Mereka tumbuh bareng teknologi. Sejak kecil udah kenal HP, internet, dan media sosial. Jadi nggak perlu heran, mereka lebih banyak mencari informasi, hiburan, bahkan nasihat hidup dari TikTok atau Reels. Nah, dibandingkan ceramah-ceramah panjang yang ada di masjid-masjid, Gen Z suka yang cepat, instan, visual, relate, dan langsung ke intinya. Disinilah dakwah perlu menyesuaikan pada zamannya. Media sosial itu punya kekuatan yang luar biasa. Coba deh bayangin, satu video TikTok bisa ditonton jutaan orang dalam sehari. Kalau isinya menyentuh, penuh makna, dan relate sama kehidupan sehari-hari ini, orang bisa langsung merasa tersentuh. Dan itu bisa jadi pintu awal menuju kesadaran spiritual. Platform kayak Instagram, TikTok, YouTube, bahkan Twitter bisa jadi media untuk menyebarkan pesan kebaikan, nilai-nilai Islami, dan semangat bertumbuh dalam iman. Oke, terus gimana caranya biar dakwah lewat media sosial itu bisa efektif sih buat Gen Z? Yang pertama, konten singkat, padat, dan bermakna. Gen Z itu nggak suka konten yang bertele-tele. Nah, Gen Z itu harus to the point. Ceramah 60 detik bisa lebih mengena daripada 60 menit, asalkan pesan jelas dan menyentuh. Yang kedua, bahasa yang santai tapi tetap sopan. Nah, hindarilah istilah yang terlalu berat. Gunakan bahasa sehari-hari yang ringan tapi tetap penuh nilai. Ini bikin Gen Z lebih mudah terhubung. Yang ketiga, ada visual yang menarik. Nah, di sini kita menggunakan efek transisi dan desain yang enak dilihat. Tampilan yang bagus bisa bikin orang berhenti scroll. Yang keempat, angkat topik yang relevan. Bahas hal-hal yang dialami Gen Z, keresahan, overthinking, pencarian jati diri, toxic relationship, dan sebagainya. Tapi hubungkan dengan nilai-nilai spiritual. Yang kelima, jadilah autentik. Gen Z bisa bedain mana yang ngomong dari hati dan mana yang sekedar formalitas. Konten dakwah yang datang dari ketulusan akan lebih mudah diterima. Yang keenam, bangun interaksi. Ajak diskusi lewat kolom komentar, polling, atau Q&A. Dakwah bukan cuma soal menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Dakwah di medsos yang dilakukan dengan cara yang tepat bisa membawa perubahan nyata. Banyak anak muda yang mulai sholat tepat waktu, lebih rajin mengaji, bahkan memperbaiki pergaulannya. Semua bermula dari satu konten dakwah yang mengena di hati mereka. Yang tadinya ngerasa jauh dari agama, jadi makin dekat. Yang tadinya bingung soal arah hidup, jadi merasa lebih tenang dan yakin. Jadi dakwah itu nggak harus di mimbar. Di zaman sekarang, layar ponsel pun bisa jadi mimbar dakwah. Yang penting bukan seberapa panjang ceramahnya, tapi seberapa tulus dan relevan pesannya. Buat kamu yang punya semangat menyebarkan kebaikan, jangan ragu untuk memulai. Dengan satu konten sederhana, kamu bisa membantu menyalakan cahaya iman di hati seseorang. Karena dakwah hari ini bisa datang dari mana saja, bahkan dari story IG, WhatsApp, dan dari manapun.
Terima kasih sudah menonton konten ini. Yuk jadi agen perubahan. Dari konten kecil bisa berjalan dampak besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.